bahwa kami ada 5 orang akan mati martir, termasuk saya di dalamnya. Serius, Bu? Yes, alright. Waktu mendapatkan nubuatan itu, sikap hati kalian bagaimana? Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tahu ada yang namanya amanat agung. Nah, melalui amanat agung ini perintah Tuhan untuk kita pergi ke segala penjuru bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi kerap kali kita juga tahu bahwa untuk melakukan amanat agung ini ada harganya. Bukan biaya, tetapi ada harga, dan kadang-kadang harga itu bisa berharga nyawa seseorang. Nah, di Good News Program kali ini kita menampilkan Ibu Mei yang mana suami dan juga putranya itu menjadi martir, terbunuh dalam ledang misi. Kita percaya bincang-bincang ini akan menjadi berkat. Apabila Anda pertama kali tune di Good News Program, jangan lupa untuk lakukan 3 hal. Yang pertama, berikan kami support berupa subscribe di channel kami ini. Terus kemudian yang kedua, apabila Anda menemukan bahwa channel ini, konten ini memberkati Anda, yuk saya sarankan bagikan kepada teman-teman Anda di WhatsApp group. Yang ketiga, berikan kami financial support. Bisa berupa super thanks, atau Anda bisa menabur dalam pelayanan ini, supaya lebih banyak lagi konten-konten yang bisa kami produksi dan kemuliaan tentunya bagi nama Tuhan saja. Silakan, Deb. Shalom Ibu Mei. Shalom. Shalom, Bu. Selamat datang di Good News Yes, Program. kehormatan sekali. Mau berkenalan sama Ibu Mei dulu. Tadi kan Pak Daniel udah bilang bahwa suami dan anak Ibu ada yang mati martir ya di ladang misi. Itu bagaimana ceritanya, Ibu? Jadi waktu itu tahun 2008, saya kan tugas pelayanan di Kalimantan. Jadi semua Kalimantan itu kami tugas di sana, Borneo itu. Jadi saya itu di perbatasannya namanya antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Jadi kita di situ pelayanan dan suami minta untuk dari tim misinya dia dari Ethos Kanada, itu meminta untuk pelayanan ke daerah hulu-hulu dalam. Artinya suku-suku yang terabaikan, suku-suku asing yang masih banyak di Kalimantan waktu itu. Jadi beliau berangkat bersama dengan tim misi yang ke sana. Jadi sebenarnya waktu itu juga saya juga harus ikut. Tapi waktu itu ada yang baptis, ada minta baptis, ada meminta penyerahan anak. Jadi saya harus konseling mereka. Jadi akhirnya suami dengan beberapa tim misi datang, jadi mereka ada ikut ke sana untuk pelayanan misi. Jadi insidennya itu tanggal 18 September tahun 2008. Jadi itu insidennya itu mereka penyeberangan dari Singkawang itu memasuk ke hulu dalam. Ada beberapa kampung-kampung yang masih suku-suku masih banyak yang terabaikan di sana, itu mereka mau masuk ke situ. Nah, disitulah menurut orang bahwa kapal itu dikena badai atau gelombang, saya nggak tahu, tapi kapal itu tenggelam. Dan suami salah satunya dia mau menolong beberapa orang yang ada di kapal itu. Jadi ada dia tolong orang hamil, kedua kalinya dia mau kembali ke kapal itu, dia mau menolong orang yang lain. Nah, disitulah dia kena tikam di situ. Kena tikam? Siapa yang menikam? Jadi ada orang yang menikam dia. Karena? Pada waktu itu menurut kesaksian yang orang yang dia di interview atau ditangkap itu, dibilang bahwa ada orang yang menyuruh dia. Dan itu orang itu sebenarnya dia sudah ikutin suami dengan tim, tapi mereka itu kan nggak tahu. Nah, jadi pada waktu itu, jadi bukan cuma suami pada waktu itu meninggal, tapi ada juga orang lain juga meninggal juga. Wow. Nah, jadi suami kena tikam beberapa tikaman di badannya. Jadi pada waktu dibawa ke Pontianak ke kota, sampai di rumah sakit itu 18-19, tanggal 19 mau masuk 20, di situ dia meninggal. Berarti meninggal di rumah sakit? Meninggal di rumah sakit. Ouch. Terus orang yang menikam itu sudah diproses secara hukum? Orangnya sudah menikam itu kami proses, saya serahkan kepada pemerintah untuk diproses secara baik-baik. Dan pada waktu itu dia mengaku sendiri, orangnya mengaku sendiri, dan akhirnya divonis penjara.
Tapi akhirnya pada waktu itu kami dengar kabar dan waktu itu saya minta anak-anak dari Amerika datang, terus kami pergi ke penjara, kunjungi orangnya, dan kami mendoakan orang yang membunuh suami. Jadi anak saya nama Blessing itu dia peluk saya, dia bilang, "Mami harus lepaskan pengampunan bagi orang yang membunuh dedinya." Jadi anak saya ini juga mendoakan orang ini. Ya, jadi dia mendoakan orang ini dan kami peluk orangnya dan kami sama-sama kami berdoa. Wow. Boleh tahu Bu, motivasi dari apa yang dilakukan orang ini nusuk suami Ibu dan orang-orang lain apa? Karena mereka tidak suka. Dengan penginjilan tadi? Karena penginjilan, karena kampung-kampung yang di sana itu kami semua hampir rata-rata kami sudah masuk di kampung-kampung gitu semua. Jadi masuk di hulu-hulu dalam itu kami juga berangkat dengan perahu motor. Kalau di sana Kalimantan bilang kelotok. Kami pakai kelotok itu masuk ke sungai-sungai hulu dalam. Terkadang kami ketemu buaya, ketemu ular dan lain sebagainya. Jadi disitulah suami meninggal itu pada waktu di rumah sakit. Tapi tidak sukapu kan tidak harus membunuh mestinya ya. Bisa ngomong baik-baik. Kita rewind juga ya. Jadi kalau suami Ibu itu berarti bukan orang Indonesia ya? Bukan orang Indonesia. Orang mana dia, Bu? Suami itu orang Amerika, orang Texas, dari Antonia. Oh, dari Antonia. Kok bisa sampai ke Indonesia? Karena papa mama itu adalah orang misi. Jadi papa mertua maksudnya? Iya, papa mertua itu mereka orang misi yang sudah cukup lama tinggal di Indonesia. Nah, jadi mereka sudah cukup lama tinggal di Indonesia, di Jawa, Sumatera, dan Papua, Kalimantan. Suami saya pintar bahasa suku Indonesia yang ada di Indonesia. Bahasa suku, dialeknya bahasa malah. suku. Bisa bahasa apa aja waktu itu? Bahasa Jawa tahu, bahasa Sunda tahu, Sumatera tahu. Pokoknya fasih. Wow. Iya. Ibu kenal sama suami di mana? Saya kenal beliau itu di Surabaya dalam pelayanan. Ibu orang Surabaya aslinya? Saya tidak orang Surabaya asli, tapi saya ada campuran. Mama Manado, Cina, Papa Portu, Belanda. Nah, jadi kami, saya pelayanan di gereja di koko saya, beliau khotbah, saya yang pimpin pujian, artinya song leader. Jadi suami yang khotbah, sebagai tamu pembicara? Iya. Ibu song leadernya? Saya song leadernya. Terus saya cinlok berarti? Ya, jadi pertama ditanya koko saya dulu. Dia tanya sama pastor, ini siapa? Terus koko saya bilang, ini adik saya, bilang gitu. Oh, sudah punya teman. Lalu koko saya bilang, oh temannya banyak gitu. Menurut temannya maksudnya pacar. Maksudnya dia itu pacar, tapi koko saya bilang dia sudah punya teman. Nah, dan pada waktu dia diundang khotbah lagi, dia bertanya gitu. Langsung koko saya bilang begini, Meme, itu kayaknya bule itu mau dengan kamu deh. Gitu saya bilang, nah waktu itu saya sudah punya bojo, artinya punya teman gitu. Pacar maksudnya? Pacar, saya sudah punya pacar. Jadi ini dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya bilang sama koko saya, kalau bisa suruh dia puasa dulu 3 hari 3 malam. Karena di gereja Pantai Costa dulu itu kan suka puasa 3 hari 3 malam. Puasa Ester gitu. Jadi saya suruh dia puasa. Nah akhirnya dia puasa. Jadi pas hari yang ketiga itu dia datang. Lalu saya bilang sama koko, tunggu saya berikan saya waktu 1 bulan untuk saya bisa menjawab dia. Nah akhirnya 1 bulan dia datang lah. Nah mereka itu orangnya komitmen. Serius ya berarti? Serius. Nah beda dengan kita orang Indonesia zaman sekarang kan biasa kan anak-anak muda kalau sudah jatuh cinta apalagi semuanya baper dan lain sebagainya, galau dan lain sebagainya. Kalau kita kan zaman dulu itu kan biasa saja, anggap saja hal biasa. Nah gitu. Jadi pada waktu itu dia datang, pas 1 bulan dia datang dan akhirnya saya bilang oke, kita teman. Jadi dia bilang gini, apakah kamu mau jadi temanku, jadi sahabatku, jadi partnerku ke depan untuk bisa menjadi ibu bagi anak-anakku. Enggak bilang istri, enggak bilang pacar. Iya, dia enggak bilang istri. Dia tidak bilang istri, dia tidak bilang pacar. Ini ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Jadi saya dan dia itu kami setiap hari itu belajar bahasa ibu. Kami enggak ngomong bahasa Inggris. Jadi malah kami ngomong bahasa Jawa, malah kamu ngomong bahasa Jawa. Papa mama juga pintar bahasa Jawa. Ini foto almarhum suami. Iya, itu adalah suami, namanya Mark Altar Joshua. Mark
altar Joshua. Wow. Iya. Ini ibu? Ya, itu saya dulu rambutnya beda masih sekali ya. Berapa tahun yang lalu? Itu 16 tahun yang lalu, hampir 17 tahun yang lalu. Dia senang sama ibu karena rambutnya kenapa? Rambut saya panjang dan saya melayani di gereja. Oke. Ya, kulitnya putih, nggak seperti karena Mami, saya sudah tinggal di Papua, jadi saya jadi orang Papua. Iya, ini berarti anak-anaknya Bu Me nih. Ini mamanya dulu cantik kayak gini nih. Iya, jadi terkadang orang bilang gini, ini orang Meksiko atau saya bilang anak mantu saya yang ada yang Meksiko. Ya, jadi anak saya yang satu di Kanada, satu di Texas. Jadi satu di Nabire, satu di Ambon. Berarti ada 4 anaknya. Iya, yang 5, yang satu ya almarhum yang sudah meninggal itu, yang Blessing. Wow. Ya, Blessing juga akhirnya meninggal. Blessing itu anak laki-laki yang paling besar itu yang dia meninggal. Ya. Pelan-pelan dulu Ya, ceritanya. kita balik nih ke kisah cintanya dulu deh. Oke. Maksudnya supaya kita juga bisa tahu nih dari latar belakang rekam jejak Ibu Me. Iya. Terus apa yang Ibu pikirkan tentang Jadi waktu itu saya teman-teman saya bilang gini, ngomong dengan saya pakai bahasa Jawa. Loh, iki sampean kok mau menikah dengan bule itu baunya kebok loh. Lalu saya bilang, loh, masa orang bule kok dibilang baunya kebok? Saya bilang, enggak loh, dia harum loh. Saya bilang, dia pendeta loh, sampean tuh ngomongnya ngawur gitu. Lalu teman bilang gini, halah, masa sampean mau dan dia? Lalu koko saya panggil sama saya. Koko bilang gini, Meme, benar kamu mau sama dia? Saya bilang, saya tunggu saya 1 bulan dulu baru saya beri jawaban. Nah, jadi akhirnya puji Tuhan saya jalanin dia dengan selama 3 tahun dan akhirnya kami menikah tahun 90-an. Wow, apa yang Ibu lihat dalam diri dia punya pacar Ibu kebapaan, dia punya karisma dalam Tuhan, dia cinta sama Tuhan. Artinya dia sebagai seorang papa, seorang ayah, artinya bisa jadi teman, sahabat, saudara, dan partner. Jadi bukan sebagai suami saja, tapi dia juga sebagai seorang teman yang hebat, laki-laki yang hebat, the man of God. Wow. Man of God, keren. Jadi ini kalau yang masih jomblo, kalau cari pasangan hidup, pastikan bahwa kamu bertemu man and woman of God. Gitu ya. Betul, karena jangan sembarang milih ya. Kalau kita sembarang milih itu Cidengko, itu bisa-bisa kita stres. Karena jujur saya konseling beberapa orang yang menikah, dan saya pernah kasih nikah orang, itu sudah di atas altar, gagal untuk dia menikah. Padahal sudah di atas altar untuk pemberkatan. Maksudnya dia batalin gitu pernikahannya. Dia batalin gitu, seperti film Korea begitu. Kenapa dibatalin? Karena waktu itu saya tanya sama dia, apakah kamu mencintai ini dalam suka dan duka dan lain sebagainya. Dia katakan bahwa dia enggak mencintai. Nah, jadi disitulah kita belajar bahwa untuk mencari seorang imam dalam rumah tangga itu kita perlu banyak berdoa. Supaya kita tidak gagal. Karena kita menikah itu seumur hidup. Betul, bukan buat main-main. Bukan buat main-main. Jadi kalau pacaran, kalau dulu saya dengan suami tidak ada istilah pacaran. Kami teman. Teman. Jadi kalau kami pernah tugas di Bengkulu sama Aceh, orang-orang pada tanya, itu ibu punya suami, tanya sama dia, pastor itu pastor punya istri. Dia jawabnya apa? No, itu teman saya. My best friend. My best friend, keren. Ada stigma, maaf ya Bu ya, kalau pacaran dengan orang asing itu biasanya kan banyak orang bule, orang Amerika, orang dari Eropa, itu mereka free sex. Maaf ya. Bagaimana waktu itu kondisi pacaran Ibu nih? Jadi gini, saya ini dulu mantan pembalap motor. Oh ya? Ya, saya juga atlet olahraga, bela diri Kempo. Ini di Surabaya? Di Surabaya. Bela diri Kempo itu kayak apa Kempo ya? Kempo itu mirip judo ya? Iya, saya simpainya. Saya simpai. Simpai itu udah hitam berarti? Udah saya setara dengan black belt? Udah sufu. Wow. Iya. Dulu itu saya adalah seorang yang preman begitu. Artinya orang bilang premannya Tanjung Perak. Surabaya. Preman ketemu Ibu takut nih? Bukan Ibu ketemu preman takut? Tapi gini, suami saya itu orangnya itu menurut orang kayak gini, bule itu free sex dan lain sebagainya. Namanya anak STM. Kalau kita kenal anak STM tuh hidupnya bagaimana? Nggak tahu saya. Kalau anak STM tuh sukanya berantem. Teman dulunya kita.
berhantam, pukul-pukul antara sekolah dengan sekolah. Tawuran. Tawuran gitu. Nah saya dulu gitu. Nah kami dulu STM dulu di Jawa itu cuma cewek itu cuma 5 orang di karena satu sekolah cowok, besar kan? itu. Iya. Karena saya ambil jurusan bangunan waktu itu. Wow. Di Surabaya ini? Surabaya. Dulu cita-cita saya itu pengen jadi insinyur bangunan, bukan jadi pendeta. Gak pernah bermimpi untuk bilang jadi pendeta, jadi misionaris. Gak ada sama sekali di otak saya. Di otak saya cuma itu adalah bisnis, jaga AI saya punya toko dan bla 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 dan lain sebagainya. Kepingin dulu tuh punya uang banyak dan lain sebagainya dalam kita sebagai anak muda pada waktu itu. Tetapi satu hal bahwa waktu saya selalu bilang dengan anak muda, saya dulu ikut bela diri dan saya juga balap. Saya punya pergaulan tuh banyak dengan orang laki-laki. Tapi saya menjaga keperawanan saya sampai suami saya mendapatkan. Dan saya mendapatkan suami saya pun masih berjaka. Biasanya yang nakal itu yang kelihatannya liar malah bisa menjaga ya Bu? Iya. Biasanya yang malah diam-diam itu yang berbahaya, yang menghanyutkan ya? Iya. Jadi suami saya, makanya saya bilang di anak-anak saya semua bahwa saya dedimu menikah dengan saya masih perawan. Keren. Dan suami, saya bilang dedimu masih perjaka. Walaupun orang bilang orang bule itu free sex. Tidak semua orang bule itu seperti itu. Mungkin tidak lagi banyak, tapi ada. Ada. Dan suami ibu waktu itu masih perjaka. Masih perjaka. Mantap, karena dia benar-benar cinta Tuhan. Luar biasa. Ya, karena memang hidupnya benar-benar dikasih for Tuhan untuk melayani. Jadi waktu ibu ketemu sama dia itu dia sudah pelayanan sebagai pendeta ya? Iya, dia sudah pelayanan sebagai misionaris. Setelah lulus STM itu? Saya STM itu, saya tamat umur 15 tahun. Oke. Ya. Jadi karena saya pernah lompat kelas. Iya. Nah, jadi saya ketemu suami itu karena walaupun saya begitu, saya tetap juga ibadah gereja, ibadah pemuda, melayani di gereja dan lain sebagainya. Jadi walaupun hari sekolah tawuran, minggu tetap ibadah gereja. Jadi itu. Jadi song leader. Jadi gitu salah satunya gini, waktu itu Kak Gilbert Lumendom, dulu saya panggil dia Kak. Sekarang dia seorang besar. Iya. Memang besar dia. Ya, sekarang artinya besar badan, kapasitasnya juga sudah, kapasitasnya juga sudah luar biasa. Artinya dia sebagai seorang kakak bagi kami dulu. Beliau ini kan suka khotbah ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Dia lagi keker di sekolah. Kami juga bilang gini, ini datang ngapain dia khotbah-khotbah di sini? Jadi istilahnya begini, kami ini cuma pergi sebagai penonton. Kami mau nonton doang, mau lihat itu KKRT, walaupun kami notabene adalah Kristen. Tapi kami Kristen yang belum bertobat benar-benar. Belum lahir baru, belum hidup dalam Tuhan. Walaupun kami ini sudah pernah melayani pekerjaan Tuhan. Saya sebagai guru sekolah minggu, saya juga sudah singer, saya juga sudah song leader dalam gereja. Tapi istilahnya saya belum bertobat benar. Artinya saya belum hidup benar-benar. Nah, oke. Saya tertarik nih. Saya juga suka balap motor nih. Ibu naik sepeda motor apa nih? Dulu saya pakai Honda. Honda apa, Bu? Honda yang pertama ya Astrea. Astrea 800 itu? Ya 800, jadi kita modifikasi dia, baru buat balap. Wow. Sama yang Trelly punya. Wow, Ibu balapan di mana? Itu waktu itu kita di kampus 17. Iya, di daerah mana itu? Di Surabaya. Di daerah apa, Rungkut atau apa? Iya. Jadi kita itu di Rungkut situ, kita pakai jalan. Jadi jam 1 paginya kita mulai. Oh, jam 1 pagi. Jadi balapan liar nih? Balapan liar. Ibu yang sampai itu kayak ngetrail gitu apa? Ngawang gitu? Naik gitu? Yang sampai ngawang kakinya di belakang itu? Iya. Bisa angkat ban. Kaki ibu di belakang? Iya, bisa angkat ban. Iya, biasanya kalau balapan liar itu kaki di belakang, ngoper pelaksanaannya pakai tangan. Iya. Kakinya terbang. Jadi kami juga pernah balap di Bandung. Gitu? Iya, dulu waktu belum bertobat. Udah nggak pakai helm itu kan pasti? Nggak pakai helm, sama dulu belum ada helm. Waduh, jadi mati-mati lah jangan gitu. ditiru ya. Iya, gitu. Jadi pernah juga balap juga di Bandung. Wow. Ke Semarang.
Di jalan jam 1 malam. Jalan tuh kita latihan, ya? pas lagi sepi. Nah zaman dulu itu sepi banget gitu. Sepi banget. Rungkut itu sepi banget itu. Rungkut itu masih hutan, masih banyak ada sawah-sawah dan lain sebagainya. Ke daerah GM itu yang sekarang sudah dulunya itu kan itu dulu saya balapan juga di sana. Gitu. Jangan-jangan pernah balapan sama ibu tapi aku nggak sadar. Terus waktu itu jadi pertobatan ibu seperti apa? Lahir barunya maksudnya? Jadi saya waktu lahir baru itu, ya itu Kak Gilbert Lumenom itu KKR. Oh waktu KKR itu? Iya, dia datang ke Surabaya. Terus dia datang ke Surabaya dalam pelayanannya. Jadi kami ini cuma lihat saja, datang itu cuma lihat, lain sebagainya. Loh kami lihat kok banyak orang apa jatuh gitu loh. Ini kok ngapain? Nah kalau kita di gereja yang dulu itu kan, lu jatuhnya lu ngapain lu? Kenapa lu bisa jatuh? Kenapa lu bisa seperti begini dan lain sebagainya begitu. Tapi satu hal ketika kami masuk di situ, saya dan beberapa teman, artinya gengnya kami masuk di situ. Jujur kami itu cuma sebagai datang tuh lihat saja. Tapi kami dilawat oleh Tuhan. Kami dijamah oleh Tuhan. Jatuh juga? Teman saya jatuh, dia kena saya juga jatuh. Nah, dan disitulah kami pelayanan di situ. Kami ikut beberapa persekutuan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi kami ikut itu bergaul pun kami belum mahasiswa, tapi kami masuk di dalamnya. Berarti sejak KKR itu berubah? Berubah. Nggak balapan-balapan lagi? Bertobat. Sudah nggak freeman lagi? Nggak, tahun 98 itu. Ya 89. Berarti ibu bertobat dari balapannya? Ya bertobat dari balapan, bertobat dari tidak pukul-pukul orang. Wow. Dulu serius ibu ikut mukul? Saya pikir ibu cuma ngerame-ngeramein doang. Enggak, saya ikut mukul. Jadi dulu gitu Ci, Deko ya. Kalau contohnya gini, Ci dimarahin sama orang di luar nih. Cuma Ci datang begini, Meh, ada orang lo nggak suka sama saya, dia mau pukul bla bla. Kami pergi nggak pakai tanya, langsung pukul. Langsung puk gitu. Loh, iya kalau bener orangnya, kalau salah? Karena kita sudah punya teman Udah yang sudah intai begitu. Oh, ya. Jadi kami itu cuma gitu. Jadi contoh kami dulu itu, saya menikah dulu itu nggak ada keluarga yang bantu saya. Artinya tidak persepeser pun dari mereka nggak ada. Itu hasil dulu kan kita pakai tabanas ya, belum tabanas. Iya, kami dulu pakai tabanas. Iya, warna nasional ya tabanas. Iya, tabanas. Dulu kami pakai tabanas. Berarti kalau kamu tahu apa itu tabanas, hidupmu bahagia banget. Dulu itu kami banyak tolong adalah encim-encim yang seringkali dulu tuh orang buat ya lain sebagainya. Jadi itu kami yang pergi tolong mereka. Jadi kalau mereka kasih kami uang 500 rupiah itu sama 100 rupiah itu yang tahun 71 uangnya itu. Yang warna merah itu. Iya sama logam itu. Itu kami sudah senang sekali gitu uangnya. Tolong encim maksudnya untuk apa? Karena waktu itu encim itu seringkali orang buat hal yang tidak baik. Untuk gitu. mengamankan tokonya begitu. Ya. Oke. Nah, berarti pasukan pengaman kami jadi pasukan pengaman begitu dulu. Oke. Biasa mantap. Iya. Jadi pukul orang pakai tinju aja atau? Saya pakai tinju. Wow. Saya pakai pukul. Oh iya, karena olahraganya bela diri kayak tadi. Jadi saya nih minta maaf, saya tahu semua titik kelemahan manusia. Oke. Karena Kempo itu belajar bukan untuk titik kelemahan, dan Kempo itu tidak sembarangan pukul orang. Jadi tapi menolong orang, membantu orang. Jadi kita bukan pakai untuk berhantam-berhantam, kecuali ada orang berhantam dia datang minta tolong kami pergi. Jadi kami cuma membantu menyelesaikan begitu. Keren, mantap. Iya. Jadi saya bertobat itu dari KKR, terus karena begini, saya pernah lempar koko saya punya gereja. Maksudnya lempar itu lempar batu. Lempar batu. Iya, terus? Karena gini. Karena saya menganggap dulu ini, loh ini kok habis menyanyi kok menangis. Teriak-teriak, nangis-nangis dan lain sebagainya. Ini gerejanya gereja apa? Nah dulu kan kami tuh masih gereja ortodok begitu namanya. Gereja masih tradisional. Tradisional gitu. Nah jadi akhirnya satu saat saya lewat dengan motor, saya bukan motornya potnya itu saya buka. Yang bunyi kreng gitu. Apa? Knalpot itu.
Jadi kalau potnya itu saya buka, Ci. Wah, nggak pakai knalpot. Iya, jadi buka nggak pakai. Dari mesin langsung. Itu. Jadi mesin jadi kan bunyi gitu ya. Oh, saya dimaki, dicaci maki, disumpah serapa dan lain sebagainya. Saya lempar. Mereka ambil batu itu, doain batu itu. Wow. Nah, mulai dari batu situ yang ibu lempar, batu yang saya lempar, yang teman itu didoain sama mereka. Didoain sama mereka supaya bertobat. Nah, dari situlah saya mulai cinta Tuhan, ikut kegiatan persekutuan doa, pelayanan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus pada waktu itu. Mantap. Nah, dan mulai dari situ saya tamat sekolah, saya sempat mau kuliah dulu di BINUS Nusantara, ya, tapi akhirnya tidak jadi. Karena saya ketemu dengan suami, calon suami waktu itu, dan koko saya bilang kalau kamu mau jadi seorang istri pendeta atau misionaris, kamu harus tinggalkan duniamu semua. Wow. Ini bagi kokonya ibu, puji Tuhan ini jawaban doa ini. Iya. Lebih baik suruh kawin segera. Jadi koko bilang ini anak ini harus bertobat, because my father, my mom. I'm broken home. Ya, jadi mami papi saya itu pisah. Iya. Ya, jadi mami saya tinggalin papi saya, terus akhirnya saya diambil sama tante saya di Surabaya. Nah, jadi saya dibesar sama ai saya. Menjelaskan kenapa ibu rebellious ya. Ya, kenapa saya begitu. Pemberontakan karena merasa tertolak oleh karena orang tua. saya mencari jati diri saya. Saya mencari jati diri saya bahwa saya perempuan juga saya bisa. Kalau kamu laki bisa, saya juga bisa gitu. Karena kita mau cari jati diri kita sebagai wanita begitu. Nah, jadi satu hal bahwa pada waktu itu karena ai yang bawa saya dan papa mama pisah, mama menikah lagi, papa menikah lagi. Sampai papa menikah saya nggak pernah ketemu dia sampai beliau meninggal sampai hari ini. Terus kalau papa tiri saya sama mama saya masih sempat ketemu. Nah, tapi papa mama tiri dan saya juga punya orang tua angkat di Surabaya waktu itu. Nah, jadi pada waktu mereka meninggal, semua saya harus sebagai orang tua bagi siapa adik-adik angkat yang ada. Jadi saya nikahkan lagi mereka dan saya urus mereka lagi. Jadi ya satu hal bahwa menjadi seorang untuk hidup benar, untuk berubah bertobat tuh gak gampang. Berarti ibu menikahnya usianya muda banget ya? Muda banget. Usia berapa waktu menikah itu? 17-an. Wow. 17. Oh jadi, ya ini tapi zaman dulu sih ya. Ya zaman dulu beda. Tahun berapa ibu menikahnya berarti? 90-an. Itu udah gak zaman ya gak terlalu zaman dulu Bu. Gak terlalu dulu-dulu banget. Iya, gak terlalu dulu banget. Pikir 70-an. Ya, ibu ini sama kita hampir sama usianya. Iya. Seumuran gak? Iya. Beda tipis. Tahun berapa ibu lahir? 70-an. Oh iya. Ya hampir sama. Oke. Jadi nggak terlalu lama-lama banget kayak zaman dulu. Berarti gitu. Nggak dulu-dulu banget ya. Oke. Tapi tahun 90 tuh masih kelihatan dulu-dulu banget itu masih ada. Nggak sama seperti sekarang tuh zaman edan benar. Gitu. Terus setelah menikah dengan suami ibu, kehidupan seperti apa yang ibu hidupi? Jadi pada waktu itu dalam pelayanan, jadi biasa orang bilang gini, menikah dengan bule berarti tinggalnya tempatnya mewah ya. Konotasinya itu ya, stigmanya ya. Stigmanya orang sekarang kan kepengen kawinnya dengan bule nih. Iya, biar memperbaiki nasib. Biar bisa dibawa ke luar negeri, Bu. Dibawa ke luar negeri, bla bla. Saya habis menikah dengan suami, kami kos. Kami kontrak, istilahnya kontrak. Di Surabaya? Di Surabaya. Dan akhirnya saya menikah Januari, Oktober saya punya anak. Nah, dan suami, langsung berarti? Iya, suami pergi ke Afrika. Di pulang datang anak sudah besar. Loh, berapa tahun? 1 tahun lebih. Pisah dengan? Iya, karena tugas misi. Baru menikah ya? Iya, karena pelayanan misi. Jadi waktu itu kami di konseling, mengatakan bahwa kamu siap nggak menikah dengan orang misi, kamu siap nggak berani ditinggalin, berani siap nggak mau menerima tantangan ini. Ibu berani? Ya, because I believe Jesus. Wow. Dan saya percaya sama dia, tidak mungkin dia selingkuh. Wow. Dan waktu itu komunikasinya juga nggak semudah seperti sekarang kita pakai surat.
Jadi kalau suratnya datang tuh berapa file itu bolak-balik itu saya bisa tidur dengan suratnya gitu. Saking kita cinta kangennya gitu loh. Dulu telegram itu kan masih yang kecil gini, cuma ditanya "Salam baby, how are you? I love you, God bless." Sudah sampai situ saja. Gak panjang-panjang, itu kan cuma tapi itu pun sudah senang sekali. Itu pun sudah senang. Beda dari sekarang kita pakai HP belum ada ujung dunia manapun bisa. Iya betul. Nah, zaman kita dulu itu kan tidak ada pakai gituan. Karena keterbatasan waktu, teknologi di waktu itu juga. Baru kita pakai telegram, telepon di mana nih? Apa tuh? Kios-kios telepon umum. Telepon umum. Wartel. Wartel itu sama dulu. Pakai koin. Pakai kartunya, ada kartu. Terus kalau kita harus pergi ke wartel. Telkom itu. Yang tipis banget. Kadang saya kalau mau pergi telegram atau telepon internasional gitu, saya pergi ke Telkomsel. Nah, zaman dulu itu kan jadi saya langsung ke Telkomselnya begitu. Karena waktu itu enggak setiap rumah punya telepon. Yes, betul. Hanya beberapa rumah yang kebanyakan konotasinya rumah orang kaya. Pokoknya orang yang punya nomor telepon di rumahnya itu orang kaya. Oh begitu ya Bu? Iya, Ci. Kita termasuk kaya dulu. Betul, kaya tuh. Oke. Berarti menikah dengan seorang misionaris itu harus siap ditinggal-tinggal. Siap ditinggal. Terus kalau ditinggal supaya ibu nggak menggalau bagaimana? Saya sibuk di pelayanan dengan sosial. Sibuk juga di pelayanan. Iya. Sosial misalnya apa? Membantu banyak anak-anak kayak di bawah kolong jembatan. Untuk ngumpulin mereka, ngajarin mereka, doain mereka, bawa mereka ke gereja. Sampai hari ini saya pun lakukan di Papua. Wow. Iya. Nah, ngomong dulu tentang ini, suami ibu. Jadi akhirnya ibu punya anak yang pertama yang namanya Blessing. Ibu pernah tinggal di Amerika atau hanya di Indonesia aja? Berapa tahun di Amerika? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun di Texas itu? Di Texas, tapi kami pindah-pindah ke DC. Juga ke Kanada, kami juga pernah di Kanada karena kami utusan dari Kanada, dari Ethos Kanada misinya. Oh, dari Ethos Kanada. Iya, suami itu dari Ethos Kanada misinya. Baik, jadi anak pertama Blessing lahir di Surabaya. Lahir Bandung. Lahir di Bandung. Sudah pindah lagi. Jadi semuanya kami anak-anak semua lahirnya Bandung. Semuanya lahir di Bandung. Satu yang lahir Surabaya. Nggak ada yang lahir di Amerika? Nggak ada. Mereka anak Indonesia. Oh, wow. Berarti anak ibu ada 5 ya? Blessing, terus kemudian? Blessing, Majesty, Peace, Blessed, Miracle. Iya, Miracle. Dia Majesty itu. Blessing, Blessed. Iya. Yang perempuannya Blessed, laki-lakinya Blessing. Terus Majesty, Miracle, Peace. Keren. Iya. Jadi suami itu, waktu kami belum ada anak, kami masih berteman, dia sudah siapkan memang nama anak-anak. Wow. Jadi memang udah punya rencana 5 orang anak ini? Tidak pernah pikir punya anak banyak. Enggak ada. Berarti kalau bisa-bisa karena suami juga suka pergi-pergi. Suami meninggal usia berapa? Hampir 40 tahun. Berarti kalau suami misalnya nggak meninggal, mungkin anaknya lebih dari 5 ya? Iya, karena orang bule banyak anak. Bisa faith, hope and peace gitu ditambah juga ya? Haleluya. Faith, hope and love. Sudah ada. Faith, hope and love ditambah ya? Iya, rencananya begitu. Iya. Oke, wow. Iya. Oke. Ini aneh ya. Jadi kita ngomong tentang apa suaminya jadi martir, tapi malah kita ketawa-ketawa. Maaf nih Ibu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Bagi Ibu martir itu apa? Martir itu sebagai seorang martir itu bagi orang lain mungkin nggak baik. Menakutkan. Karena dulu suami kami itu orang misi itu kami 5 orang dinubuatkan mati martir. Iya. Gimana? Ulang Bu. Dinubuatkan mati martir. Yang nubuatin siapa? Pada waktu kami di Toronto Blessing. Iya. Jadi kami lagi didoakan sama almarhum Reinhard Bonnke. Iya. Sama Bill Graham. Bill Graham ini yang bernubuat. Bahwa suami ibu akan mati martir. Bahwa kami ada 5 orang akan mati martir, termasuk saya di dalamnya. Dalam keluarga ini. Jadi 4 ini sudah meninggal. Teman saya 1 orang meninggal di daerah Sudan. Terus yang suami di Borneo. Terus yang teman saya 1 di Cina. Terus yang 1 ini di Papua. Dia meninggal. Tinggal saya ini yang masih hidup. Serius Bu? Yes, alright. Toronto Blessing nih? Yes. Terus waktu mendapatkan nubuatan itu, sikap hati kalian bagaimana? I'm rejoice.
Rejoice. Yes. Bersukacita. Yes. Siap mati martir gitu. Siap mati martir. Oh my God. Oke. Kita sebagai Kristen beda dengan yang lain. Artinya benar-benar kita mengenali destiny darah Yesus. Bahwa di dalam tubuh kita ini, kita mengaminkan, yakin bahwa destiny darah Yesus itu ada dalam hidup kita. Wow. Dan kalau kita tahu destiny darah Yesus itu ada dalam hidup kita, dan kita kenali Yesus itu benar-benar dalam hidup kita tidak mungkin menyangkal dia. Atau kita kecewa dengan dia. Jujur bahwa ketika orang bertanya, kenapa suamimu sudah meninggal, anakmu sudah meninggal, kamu masih mau melayani Tuhan? Kalau orang lain itu sudah murtad, tinggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Saya bilang gini, saya belum bisa bayar darah Yesus. Wow. Pengorbanan Yesus. Bisa, ya. Dan tak akan pernah. Dan firman Tuhan berkata, walaupun saya mati sekalipun, saya mencetuskan darah saya sekalipun, mungkin saya dicincang sekalipun, saya belum bisa bayar darah Yesus. Tuhan, susah untuk dicerna ini, Bu. Jadi dari 5 orang kawanan Ibu sama suami, 4 dinubuatkan untuk 5 dinubuatkan untuk menjadi martir. Martir itu bagi pemirsa sekalian yang nggak paham dengan terminologi ini, martir itu artinya mati syahid bagi Tuhan, gitu ya. Jadi istilahnya orang-orang yang kehilangan nyawa dan biasanya terbunuh di dalam ladang pelayanan. Dan 4 sudah meninggal. Sisa Ibu 1 nih. 1. Oh my God. Jadi waktu pun artinya begini, banyak hal yang saya alami dalam hidup saya dalam pelayanan. Jadi pernah di penjara karena nama Yesus, Injil. Terus kaki juga patah karena nama Yesus. Sekira saya juga sudah akan meninggal juga gitu. Kita lihat foto keluarga Ibu dulu ya. Oke. Jadi Ibu bisa ceritakan satu persatu. Oke, yang ini yang ada di Ambon dengan suaminya yang di belakang. Yang anak ini, Ibu yang mana? Yang cowok? Yang cowok, yang blessing yang di belakang saya. Ini blessing. Itu yang blessing. Ini mereka. Ibu. Itu saya. Oke. Terus itu Miracle, Peace. Ini Miracle. Ya, Miracle. Peace mana? Yang ini yang berawak. Oh, yang di belakang papanya. Iya. Ya. Ini suami Ibu ya? Ya, itu suami. Lalu ini? Itu anak mantu saya. Tapi di istilah kami tidak ada anak mantu, dia anak. Oh, oke. Ini menikah dengan? Ya, anak perempuan, iya. Namanya? Majesty. Oh, Majesty. Itu yang blessed. Ini blessed. Iya. Okay. Wow. Iya. Berarti blessing juga sudah meninggal nih? Blessing sudah meninggal. Blessing sudah meninggal karena apa dia meninggal? Meninggal karena dia tugas pelayanan di Sudan tahun 2017. 2017. Iya. Apa yang terjadi dengan Blessing? Jadi pada waktu itu dia pergi pelayanan misi dengan tim dari Amerika. Itu gabungan dari beberapa dari Kanada, dari Amerika, dari Afrika juga ada, beberapa yang dari Uganda, terus dari beberapa tempat. Itu mereka mau menuju ke Cilit, di Sudan Cilit. Ya, pada waktu itu lagi insiden yang terjadi itu yang radikalnya itu yang di sana itu. Jadi akhirnya mereka itu ada beberapa teman mereka itu ditembak dan mati tengah tempat. Nah kalau anak saya ini dia kena siksa. Dia kena siksa, dia dipotong, dia ditembak tapi dia tidak mati. Waktu itu. Dipotong apanya, Bu? Potong kakinya. Hah? Jari kaki? Iya, potong kakinya tapi enggak putus. No. Potong kakinya tapi, mereka potong kakinya tapi yang kakinya enggak putus. Bagaimana maksudnya? Kurang paham. Artinya begini, mereka serang pada waktu itu. Ya. Mereka tembak dia tapi dia enggak meninggal. Terus mereka potong kaki, tapi kakinya enggak putus. Dia masih tetap hidup. Luka. Berdarah-darah dong? Berdarah-darah. Kena tembak bagian mananya dia? Dengan tembak di belakang. Wow. Terus? Dan jadi dia tidak meninggal pada waktu itu. Jadi dia sempat koma 9 bulan. Di rumah sakit? Dibawa dari Afrika pulang kembali ke Amerika. Terus? Jadi dia koma di Amerika? Koma ya selama 9 bulan. Ibu di mana? Saya di Indonesia. Ibu nggak ngunjungin dia? Nah pada waktu itu juga Tuhan izinkan, artinya begini, banyak hal yang saya alami, artinya banyak mujizat Tuhan, berkat Tuhan dalam saya hidup saya alami. Artinya begini, saya tahun 2017 itu juga saya operasi. Operasi apa? Operasi kista. Oke. Dan pada waktu itu juga saya pelayanan orang, doain orang-orang sakit kista, sakit mio, sakit yang aneh-aneh. Tuhan Yesus sembuhkan gitu. Dan saya bertanya Tuhan, why me?
Kenapa ibu sendiri tidak disembuhkan? Kenapa gitu? saya sendiri nggak sembuh? Kok orang lain disembuhkan? Lalu Roh Kudus ingat begini. Waktu Yesus disalib, orang-orang menghina Yesus. Mereka bilang apa? Orang lain dia bisa tolong, tapi diri dia sendiri atas kayu salib dia bisa turun untuk menyelamatkan Yesus. Bukan Yesus nggak bisa. Bisa. Tinggal aja dia memerintahkan malaikat Bapaknya di surga bisa turunkan dia pada waktu itu. Dan Yesus juga bilang, saya bisa sembuhkan kamu. Because I love you. Lalu pada waktu itu, anak saya koma 9 bulan. Dan dia itu sebenarnya dia mau menikah. Dia dengan ada satu wanita yang ada di Indonesia, dia cintai di Indonesia juga. Karena dia bilang dia mau menikah dengan cewek Indonesia karena papanya dengan orang Indonesia, dia juga mau orang Indonesia. Dan mereka sudah menjalani hubungan cukup lama. Nah, dan akhirnya tidak jadi menikah, meninggal anak saya. Jadi pada waktu anak saya meninggal tanggal 19 September tahun 2017, dia meninggal. Itu sudah di koma, dia sadar, akhirnya dia meninggal. Oh, dia sempat sadar. Dipesan untuk saya supaya saya ini menjadikan calon ini sebagai anak saya. Itu dia ini. Yang mana, Bu? Yang ini. Yang kiri bawah. Iya. Oh, Majesty ini. Iya. Oh, makanya beda banget. Iya. Oh, oke. Tunggu, Majesty ini calon istrinya Blessing. Wow. Kemudian sekarang dia menikah. Tapi sudah diangkat ibu anak, sekarang menikah dengan suaminya. Ya, jadi ini pun persetujuan dari saya dengan anak saya dia menikah dengan ini. Oh, karena sudah diangkat anak. Iya. Iya. Siapa nama suaminya? Alex. Orang Amerika juga? No, orang Indonesia, orang Ambon, Cina Ambon. Oh. Nah, jadi pada waktu itu juga Tuhan izinkan saya operasi waktu itu. Bulan September tanggal 25 nggak salah itu waktu itu saya operasi. Anak saya meninggal tanggal 19. Keluarga di Amerika nggak kasih tahu. Karena mereka tahu saya mau operasi. Sama operasi kista. Dan pada waktu saya operasi itu keluarga semua itu tutupin semua dari saya. Tapi kita sebagai seorang mama, kita rasa kalau kita punya anak itu hilang itu pasti kita ada kontak batin begitu. Apa yang Ibu rasakan? Jadi pada waktu itu saya merasa waktu saya persiapkan diri untuk saya mau operasi, lalu ada suara mengatakan bahwa Roh Kudus mengatakan bahwa anakmu sudah pulang. Waduh. Tapi saya tanya dengan ipar saya di Amerika, di Kanada sama di Jerman. Mereka bilang enggak? Mereka bilang no, dia sedang tidur. Jadi artinya tidur itu saya tahu dari firman Allah. Tidur berarti mati. Nah, jadi satu hal bahwa ketika saya sudah sadar dan sudah selesai 2 minggu kemudian baru dikasih tahu. Dan waktu ini saya ada tugas pelayanan di Ambon sama anak perempuan saya ini. Dan pada waktu saya khotbah di salah satu gereja rock yang ada di Ambon, itu baru saya kasih tahu. Orang yang tinggal dalam rumah pun mereka tidak tahu bahwa anak saya meninggal. Ketika dia mau meninggal, dia sudah pernah bilang gini, saya mau meninggal seperti Dedi. Oh. Jadi waktu itu saya nggak pernah suruh anak-anak saya itu jadi misionaris atau jadi hamba Tuhan seperti kami. Gak ada. Mereka bilang gini, saya mau cari istri seperti Dedi saya mau cari suami seperti Dedi saya mau cari istri seperti mami saya. Dan saya mau hidup saya seperti mami dengan Dedi yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani. Ya gitu. Dan saya tanya sama mereka juga kuliah sekuler juga. Saya bilang, Hani, kamu kenapa mau milih seperti Dedi dengan mami? Gak ada gaji loh, saya bilang gitu. Kita melayani gak ada gaji, saya bilang gitu. Kamu nanti gimana kamu mau nikah? Kalau dulu mami dengan Dedi aja masih kasih sekolah kami sampai di luar negeri, tinggal di luar negeri. Kenapa kami gak seperti Dedi dengan mami? Nah, ketika dia ambil keputusan untuk dia kuliah ke Kanada di Ethnos, di situ dia ditugaskan pertama ke Afrika. Terus pergi ke Paris, di beberapa datang ke Indonesia juga dia.
Dan dia minta saya doain dia. Dia bilang, Mami, kalau saya meninggal seperti Dedi, saya minta dikuburkan di samping Dedi. Waduh. Oh my goodness. Jadi akhirnya sebenarnya kuburan itu disiapkan, kuburan itu samping itu adalah saya. Tapi karena dia minta, jadi saya bilang, it's okay, kamu kubur di sampingnya Dedimu. Di mana itu, Bu? Di Amerika. Di Amerika. Di jadi, Texas. Iya, jadi akhirnya dia dikubur di sana. Dan menurut orang belum gini, kehilangan suami itu nothing gitu ya. Tapi mereka belum gitu. Tapi kalau sama anak itu, wah itu jujur waktu itu saya sempat depresi. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan saya sudah cacat dalam pelayanan, saya di penjara, saya habis-habisan dengan Tuhan, terus harta saya jual, rumah saya jual, mobil saya jual, kendaraan, semua banyak yang saya berkorban untuk semua untuk pelayanan. Tapi Tuhan apa yang saya terima gitu. Saya pernah bilang begitu dengan Tuhan dan saya dikuatkan sama Roh Kudus, sama mentor saya dibilang gini. Dia bilang, May, you the moment of God because Jesus love you. Jesus, your father, your husband, everything. Lalu saya bilang, yes, I believe. Tapi dalam keadaan yang kita hadapi, tidak gampang seperti kita bicara. Yeah, of course. Karena saya yang alami. Dan pada waktu itu Tuhan izinkan saya 9 bulan saya pakai popok. Karena habis operasi? Karena saya operasi dipotong kena kantong kemih saya. Aduh. Dan 9, tapi saya tidak berdiam diri. Saya pelayanan ke Palopo, saya pelayanan ke Makassar, saya pelayanan ke NTT, daerah Ambon sampai Papua, itu saya pakai popok. Semua popok yang mahal, yang murah saya pakai semua. Dan saya baptis orang, saya keluar dari dalam kolam baptisan dari laut itu saya pakai popok. Dan saya tetap pelayanan. Saya pelayanan dan saya pernah naik pesawat dari Makassar ke Ambon dengan Garuda. Pernah pramugarinya bertanya bilang gini, loh ibu kenapa lama di kamar mandi? Saya bilang saya ganti popok saya karena tembus. Minta maaf itu dari saluran kencing saya sama dari saluran melahirkan. Wow. Dan saya bilang begini, Tuhan, saya melayani ini, apa yang saya alami ini belum sama seperti Yesus yang berkorban buat saya. Karena Yesus kan habis-habisan buat saya. Saya belum bisa, saya nggak seperti itu. Dan memang duri dalam daging itu, saya sudah sampai titik yang paling terendah. Apa titik terendahnya? Artinya sampai titik paling terendah itu begini, rasanya itu gak sanggup hidup lagi gitu. Itu waktu apa, Bu? Itu waktu anak meninggal, suami meninggal, saya mengalami hal yang seperti itu. Saya bilang, Tuhan tuh maumu apa sih dalam hidupku? Kalau bilang saya mati, biar saya mati sudah, saya bilang begitu. Tapi satu hal saya dikuatkan sama anak-anak saya. Mereka bilang kalau mami meninggal kami gak punya mami gitu. Nah jadi dalam 9 bulan itu saya pakai popok. Terus tahun 2018 saya pelayanan salah satu keluarga pejabat di Surabaya. Itu bulan Mei saya pelayanan dia. Lalu saya bilang sama dia, Bayu, ini kalau sampean keluar itu tolong belikan aku popok. Lo piye itu? Mbak, ini lo aku kencing sedikit-sedikit karena mereka melihat saya seperti ini. Saya nggak menunjukkan bahwa saya sakit. Jadi ibu tidak orang heran ya. Meminta iba kepada orang. Enggak, saya tidak pernah minta iba, tolong orang, lain sebagainya. Kayak suami meninggal, saya minta tolong orang, lain sebagainya. Nggak ada sama sekali. Dan saya diam. Saya banyak diam, terserah orang mau ngomong apa tentang saya nothing. Karena saya percaya Jesus my everything in my heart. Dan I believe Jesus. Wow. Ibu sekarang sudah sembuh? Yes. Maaf nih, sekarang nggak pakai popok kan? No. Jadi tahun 2018 itu pas lagi saudara kita puasa, saya juga ikut puasa. Dan saya periksa di salah satu rumah sakit yang termahal di Surabaya. Diminta masuk dan waktu itu
saya bicara dengan dokternya operasi saya ini. Dan saya bicara dengan dia baik-baik dan akhirnya dokter ini mau bertanggung jawab. Oh, jadi operasinya di Surabaya? Ya, saya operasi ulang lagi di Surabaya. Jadi saya periksa di dokter urologi, dua dokter urologi dan juga periksa di dokter kandungan juga. Karena ini masalah di dalam kandungan dan masalah juga dengan urologi. Nah, jadi akhirnya saya periksa, saya disarankan oleh satu hamba Tuhan, dokter juga, dia pendeta juga di salah satu rumah sakit yang terbagus di Surabaya. Dan minta saya sarankan saya ke rumah sakit yang satu. Karena rumah sakit ini terlalu mahal. Sitoskopi saja 11.800.000 lebih waktu itu. Sedangkan uang saya waktu itu 6 juta doang. Dan saya bertanya, saya komunikasi dengan dokter yang operasi saya yang pertama. Dan akhirnya puji Tuhan dia mau bertanggung jawab atas operasi dan periksa semuanya. Dan akhirnya dokter ini bertanggung jawab tahun 2018 ini saya operasi ulang di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dan akhirnya sampai hari ini saya sudah sehat dan sudah sembuh. Dan menurut dokter mengatakan bahwa dia baru habis operasi orang seperti saya itu dia meninggal. Orangnya meninggal? Orangnya meninggal. Dan pada waktu sitoskopi dia melihat bahwa saya punya bagian di dalamnya itu baik. Gak ada luka, gak ada lagi. Orangnya dia baru habis operasi itu luka. Nah, namanya kena kantong kemih itu kan tipis. Kita pun kantong kemih itu tipis. Tapi saya dikasih obat untuk minum 1 minggu baru dioperasi. Dan puji Tuhan selesai operasi, dokter itu bertanggung jawab atas semuanya. Dan dokter itu pun sampai hari ini dia jadi saudara di dalam hidup puji Tuhan. saya. Ya. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan ya. Saya mau tanya sama Ibu tadi, waktu anak Ibu koma 9 bulan, apakah Ibu pernah untuk mengunjungi? Saya rencana waktu itu mau mengunjungi, tapi saya juga dalam keadaan itu, persiapan itu, operasi itu. Oke. Jadi pada waktu operasi pun orang-orang datang kunjungi saya malah doakan mereka lagi kembali. Jadi masih belum sempat gitu? Gak sempat pergi sampai hari ini. Sampai hari ini untuk pergi ke kuburannya. Oh, belum tengokin? Saya memang sudah pergi sudah berapa kali saya pergi, tapi saya tidak pergi ke kuburannya. Kenapa, Bu? Kalau saya pergi kan dia dikubur di samping suamiku. Iya, maksudnya. Jadi saya pergi saya menangis lagi dan lain sebagainya lagi. Oh, istilahnya double sorrow. Iya. Jadi maksudnya Ibu tidak ada waktu untuk menangis gitu. Iya. Tidak ada waktu untuk down. Nah, kalau saya pergi lagi saya down. Ke kuburan mereka saya down. Jadi sampai keluarga bilang gini, oke kita pergi karena ada kuburan keluarga Joshua Smith. Jadi ada di situ. Jadi saya coba pergi, saya bilang, mana ini Hani, karena anak laki-laki saya panggil Hani. Mau anak mantu saya panggil laki-laki, saya panggil Hani. Perempuan saya panggil baby. Karena suami saya selama masa hidupnya sampai ibu mertua saya nggak pernah panggil nama saya, panggil saya baby. Nah, jadi saya panggil anak perempuan saya juga baby, laki-laki saya panggil Hani. Jadi saya tanya sama ipar-ipar saya bilang, mana Hani punya kuburan? Bilang itu di sana. Saya pergi, kuburannya di sana, saya berdiri di sini. Oh, enggak berani mendekat? Enggak berani mendekat, karena pakai kaca. Pakai kaca? Kuburannya pakai kaca. Kaca di atas. Kelihatan. Peti matinya maksudnya? Peti matinya kelihatan, tingkorannya bisa kita tahu. Oh. Jadi itu yang saya tidak mau pergi. Oke. Jadi itu buat saya tambah hancur. Jadi dari jauh, bukan berarti nggak pergi, tapi dari jauh. Jadi mama saya meninggal pun, saya datang pun, saya nggak pergi seperti orang lain. Datang ke kuburan, bawa bunga, ngomong di kuburan. Saya sampai sekali enggak. Karena saya tahu kebenaran. Tapi apakah Ibu sudah punya waktu untuk berduka? Atau Ibu selalu act tough gitu, nggak boleh nangis? Saya orang suka nangis. Jadi artinya begini, dalam hal yang kita ngalami itu tidak semua itu orang bilang gini, si Maya itu orangnya tegar. Tapi dalam sisi yang lain itu kita bisa down. Iya. Sebagai manusia ya. Iya, itu manusiawi. Dan itu rasanya bagaimana, Bu? Hancur. Lebih hancur jadi dari waktu Ibu mendengar kabar suami Ibu meninggal. Iya, hancur. Karena waktu suami meninggal kan kami bawa ke Amerika. Iya. Kami di pesawat bawa dia sampai Amerika pulang.
Boleh diceritakan perasaan hancurnya? Perasaan hancur antara mau hidup dan tidak hidup. Rasa hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Rasanya seluruh bagian hidup itu sudah ada di dunia. Sudah hilang. Sudah hilang. Down benar. Pada waktu itu. Susah untuk dimengerti ya, karena hanya ibu yang tahu perasaan itu ya. Artinya karena begini, dia adalah seorang suami yang sampai saya bilang gini, kenapa suami begitu baik dan luar biasa dalam Tuhan? Kenapa Bapak ambil cepat? Anak saya juga begitu, sampai ke papanya persis. Walaupun memang mereka sudah memenuhi destiny mereka atau purpose kehidupan mereka, tapi itu sebagai manusia yang ada di dunia ini kita sukar untuk mencernanya ya. Iya, jadi berjalannya waktu saya tetap pelayanan dan lain sebagainya, dan puji Tuhan, untung puji Tuhan saya itu tahun 96 kan saya sudah jadi pendeta PDP waktu itu. Tapi tahun 97 baru saya bisa mengampuni mama dan papa saya. Oh. Karena mereka broken home tadi. Pada waktu itu saya ikut seminar tentang hati Bapa dari Kak Edi Leo. Di Stora Senayan Jakarta. Ya, jadi saya ikut itu tentang hati Bapa, tentang belajar mengampuni, memaafkan dan lain sebagainya. Saya kira pada waktu itu saya sendiri punya kepahitan dan kebencian. Ternyata pada waktu itu banyak hamba Tuhan juga. Yang ada juga pada waktu itu seminar itu khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala, pendeta-pendeta lah begitu. Jadi saya ikut pada waktu itu. Saya kira saya ini sendiri yang hancur dan lain sebagainya. Kalau saya belum dipulihkan hati Bapak saya, gambar diri saya. Nah tahun 2008 itu suami saya meninggal. Tahun 2008 itu juga saya seminar tentang gambar diri. Saya juga ikut camp wanita bijak di Bogor pada waktu itu. Dan saya harus kembali ke Indonesia karena saya harus ikut itu. Saya sendiri yang hancur. Jadi saya ikut materi pada waktu itu semua. Saya hancur lebih duluan. Jadi orang bertanya, itu Metan itu kenapa? Saya bilang, saya baru mengalami duka. Orang yang saya cintai, Bapak ambil. Jadi ditanya, kenapa enggak? Kalau waktu itu saya bilang, saya belum rela untuk dipulang. Karena anak-anak saya masih membutuhkan bapaknya, saya pun masih membutuhkan dia. Pasti. Ya, begitu pada waktu itu. Karena saya sebagai seorang istri, teman, sahabat, saudara bagi dia, kami banyak mementori banyak orang pada waktu itu. Dan saya pun tanggung jawab juga banyak pada waktu itu. Saya bilang, kalau Hani pulang, lah ini semua ini bagaimana? Dan jujur pada waktu itu sebagai sisi kemanusiaan, saya stres. Elia saja pernah stres kok waktu diancam sama Isabel. Karena dia sudah membunuh 450 orang Baal. Karena tanggung jawabnya jadi berat di ibu. Karena tanggung jawabnya berat. Cuma ancam doang aja dia ngamuk sama Tuhan. Ibu pernah ngamuk gak sama Tuhan? Saya pernah juga ngamuk sama Tuhan. Apa yang ibu ucapkan? Saya bilang gini, Bapak, kalau betul Bapak itu betul ada, kenapa suami saya begitu baik dan anak saya kenapa harus terus kenapa saya cacat semua dalam ikut pelayanan? Kenapa saya harus mengalami hal yang seperti begitu? Tuhan jawab. Ya kita kan terkadang kan tidak mau mengakui Tuhan. Berarti kita tidak mau mengampuni Tuhan. Ngambek sama Tuhan. Ngambek sama Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhanan lagi gitu.